Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di Kota Bandung. Banyak UMKM, tamu-tamu undangan umum menghadiri acara pengajian tabligh akbar tausiah yang diisi oleh Kiai Agim Adi Hidayat dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini pengunjung ikhwan akhwat yang telah menghadiri acara pembukaan peresmian Masjid Al-Jabar yang ada di Jawa Barat. Ya, situasi banyak pengunjung, ada ribuan yang tersebar dari arah mana-mana. Ini taman, ini tugu-tugunya. Ini kalau malam hari bagus sekali, menyala. Masjidnya menyala dengan lampu-lampu LED. Ya. Tapi kita pada siang hari ini, pas hari Jumat, kita datang ke sini untuk menyaksikan acara yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Banyak UMKM yang jualan bebas ya. Banyak yang selfie untuk mengenang ya, memori telah datang ke tempat Masjid Al-Jabar ya, yang ada di Bandung. Nah, ini saya masih nge-review dan keliling apa aja yang ada di Masjid Al-Jabar ini ya. Nah, tuh ada air mancur ya. Nah, kita Masjid Al-Jabar. Jadi yang namanya Masjid Apung ini karena dikelilingi oleh kolam ya. Kolam air, jadi seperti masjid ini terapung ya. Nah, di sebelah kiri kanannya itu ada banyak sekali kolam-kolam ya. Ini masih itu menara. Nah, menaranya bagus sekali. Masih banyak pengunjung berdatangan untuk menyaksikan ya. Ini momen yang paling yang ditunggu-tunggu ya. Awal mula peresmian Masjid Al-Jabar ini ya, sip. Nanti sebentar lagi mau Idul Fitri atau Lebaran, banyak sekali pengunjung ya. Nah, ini salah satu jadi wahana ya. Wahana religius ya, tempat pikniknya orang-orang yang mau ke masjid ya. Masjid Al-Jabar ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslim ya, terutama yang ada di Jawa Barat ya. Nanti merembet ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan se-Indonesia. Marilah kita datanglah, welcome to Bandung untuk menyaksikan
ya datang ke tempat wahana religius ya, tempat ibadahnya orang Islam, Muslim. Mari kita piknik ke sini ya. Sambil ke Kota Bandung, sambil ke tempat-tempat wisata lainnya. Ini tempat wisata Jawa Barat ya yang ada di Gede Bage. Nah, ini masih nge-review Masjid Al-Jabar. Ya, selfie. Nah, selfie. Ada produk dari minuman gratis. Nah, kebetulan ini acara pembukaan peresmian Al-Jabar. Ya, semua produk yang kerjasama gratis untuk masyarakat umum. Inilah momen yang paling dibangga-banggakan buat umat Islam sedunia. Disinilah tonggak sejarahnya Jawa Barat telah mencanangkan atau meresmikan pembangunan Masjid Al-Jabar yang ada di ini dalam situasi di dalam area Masjid Al-Jabar. Ini orang-orang mulai pada mencoba air wudhu, tempat wudhu yang bagus sekali ya. Ini ya sangat menarik sekali ini ya. Ini sok bade nyobian wudhu. Oke, nya sok atuh. Oke mah. Jalmi-jalmi menuju nyobian wudhu. Tempat wudhuna wah seueur pisan. Coba. Ya, kondisi sekarang masih rame. Tempat UMKM, tempat wudhu Ikhwan, tempat wudhu Akhwat. Kan? Iya. Ini lagi pada wudhu, mencoba wudhu ya, di Masjid Al-Jabar. Ini jagalah ada KWC, dari pendarian toilet. Nah, ini saya lagi mau cari toilet. Karena ini tempat toiletnya. Kemudian lagi anggota Forkopimda Jawa Barat beserta istri, Sesepuh Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, kemudian lagi Ketua MUI Jawa Barat untuk langsung menuju lantai dasar. Kami persilahkan untuk ibu-ibu lainnya, kami persilahkan untuk menuju area luar berada di sebelah kanan. Kami persilahkan karena sesaat lagi akan dilaksanakan dan persiapan untuk sholat Jumat. Kami informasikan kembali setelah sholat Jumat akan dilangsungkan acara Damai Indonesiaku bersama TV One. Kemudian lagi ada Takbir Akbar 2. Kemudian lagi nanti akan ada peninjauan UMKM dan nanti malam hari tentunya dengan keindahan Masjid Raya Al-Jabar, Cindy. Luar biasa sekali, dan jangan lupa juga adik, kita juga akan menampilkan persembahan dari Bimbo tentunya setelah sholat Jumat nanti untuk kita kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Silakan sekarang untuk dapat mengosongkan terlebih dahulu area masjid, khususnya bagi ibu-ibu ini foto-fotonya boleh di luar dulu ya Bu ya, mohon izin. Kita akan bisa kembali lagi nanti pada pukul 12:30 siang setelah acara sholat Jumat selesai dilaksanakan. Betul sekali. Kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak dulu ya, Betul ya.
Jadi untuk ibu-ibu keluarnya tidak di sebelah kiri ya, tapi ke belakang di sebelah kanan. Mohon izin kami sampaikan untuk ibu-ibu. Ini masuk ke toilet. Ya. Toilet Masjid Al Jabar. Ini ruangan toilet yang cukup megah, luas. Ya, ini coba saya mereview. Ini ruangan-ruangan, nggak tahu ruangan apa ini. Ini sambil saya terus mereview. Ya. Situasi di bawah masjid ini, ya. Ruangan di masjid, di bawah masjid. Ini ruang logistik. Ini masih ditutup pakai hordeng kain. Ini kayaknya kayak tempat buat ruang-ruang UMKM kayaknya. Mungkin rencananya. Ini luas sekali. Oh, ini tempat lokasi toilet perempuan. Ya, ruangannya cukup luas. Oh, ini nggak tahu ruangan apa. Oh, itu ruangan apa, Ibu? Tempat wudhu perempuan, Pak. Hah? Tempat wudhu perempuan. Wah, tempat wudhunya perempuan. Ini tempat wudhunya perempuan. Ya, terima kasih. Ya, tempat wudhu perempuan sebelah sana. Kalau itu tempat apa? Kalau ke sana itu ada Bapak. Oh iya, namun saya tetap shooting lagi. Ini tempat museum katanya. Ini toilet wanita sebelah sana. Ini museum tapi belum dibuka. Belum diresmikan, belum dibuka. Ada sholat, tempat wudhu, ikhwat. Oh, Jawa Barat tasbih. Oh, bagus sekali ruangannya. Ini ruangan apa? Kalau ballroom bagaimana? Sore siang sama. Wah, tempat toilet penuh sekali. Ya, antri. Ya, nggak apa-apa. Ribuan pengunjung mau pada wudhu dan toilet. Ini kamar toilet pria, laki-laki. Ini saya keluar dari ruangan toilet menuju keluar. Balik lagi keluar. Luas sekali ini ruangan dalam bawah masjid. Nah, sekarang mau Jumatan ya. Ini hari Jumat. Kita memasuki ruangan masjid. Ini ruangan bawah masjid. Sekarang menuju ke lantai atas. Nah, mudah-mudahan kebagian tempat ya. Karena ini jamaah ribuan sudah masuk. Ya. Aduh, ini
Inilah dalam ruangan Masjid Al-Jabar. Ini banyak ibu-ibu yang sudah mengikuti sholat duhur di hari Jumat ya. Alhamdulillah kesampaian niat aku pengen ke masjid ini. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, inilah masjid Al-Jabar, luar biasa para pemirsa, di mana saja berada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngereview yang bawah ini jamaah sudah pada kumpul mau melaksanakan sholat Jumat. Bentar. Kuatkan iman dalam jiwa kami, kokohkan Islam dalam kehidupan kami. Jagalah Jawa ini seperti masjid ini berdiri kokoh dan tegak. Inilah tempat di mana kami bisa bersujud bersama-sama tanpa melihat status sosial. Maka jadikan kami dan anak cucu kami menjadi orang-orang yang istiqamah, mendirikan sholat ya Rabb. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ampuni dosa, ampuni kesalahan kami. Bila kami pernah melalaikan sholat, bila kami pernah berbuat maksiat, bila kami pernah berbuat salah, bila kami pernah melukai hati orang tua kami, melukai ayah, melukai ibu yang mengandung dan melahirkan serta memberikan dari susu kehidupan. Ampunilah kami dengan sujud-sujud sholat kami ya Allah. Jadikan kami anak Tuhan yang menjadi asbab turunnya azab dan siksa. Jangan jadikan kami orang-orang yang melalaikan sholat. Jangan solehkan putra-putri kami. Jangan ada satupun dari anak-anak kami yang menyimpang dari agama. Itu kami mohon untuk putra kami yang hidup, putra kesayangan dari sahabat kami, pemimpin kami, ya Allah, gantilah semua yang telah berikan dengan kebahagiaan anak-anak kami, dengan kebahagiaan seluruh keluarga kami. Anak kami tidak ada apa-apa, anak cucu kami mungkin menjadi Jumat lagi bagi kami. Allah sallallahu untuk menuntut nyawa kami. Allahumma ya Rabbi at-tawbi wal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa'afwa min al-hisab. Betapa sakitnya satu ketika Allah mengajukan kalian meninggal pokok dari makanan yang haram. Betapa sakitnya satu ketika Allah melihat kesaktian saat kami malas melakukan kebaikan. Rabbi bil Mustafa lil maqasidana. Ini sesudah sholat Jumat, ini di pelataran di luar halaman masjid, banyak ibu-ibu, pemuda, pemudi, anak kecil, dewasa, remaja, pada kumpul, pada sholat. Tadi itu itu
Bu, hati-hati jangan taruh pinggir, Bu. Ini sudah pulang sholat Jumat, selesai sholat Jumat. Ini ribuan umat sudah turun selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Jabar. Oh, ini ada UMKM. Ada sinyal, ada sinyal. Ini ada promo-promo dari perusahaan-perusahaan. Tapi tadi sholat dulu baru lainnya, jangan lainnya baru sholat. Nah, mudah-mudahan begitu. Apa yang membedakan masjid ini dengan masjid-masjid yang ada di negeri Indonesia ini? Jadi artinya kalau kita perhatikan di sini, Kang Emil jarang menggunakan kubah, kemudian ini ada di tengah air. Ini apa yang membedakan secara spesifik, Kang? Ya, banyak sekali perbedaan. Pertama, ini masjid yang punya alun-alun. Jadi di depan tuh, di belakangnya, di depannya itu ada alun-alun. Memang mirip dengan inspirasinya dari Turki ya. Kalau masjid Turki itu selalu ada halaman besar atau alun-alun dikelilingi koridor. Makanya ada tempat wudhu outdoor. Jadi bapak-bapak ya tidak harus selalu ke tempat
basement Pak, wudhu. Bisa wudhunya pas masuk lebih nikmat, udara terbuka, segar dan seterusnya. Kemudian ada minaretnya 4. Ya. Biasanya kan masjid 1. Kagok ya mah 2, ente 3, ente 4. Ada 4 minaret yang muncul dari air, kira-kira begitu. Dan malam hari ada pencahayaan yang indah, kemudian dikelilingi oleh air yang tadi saya sebutkan. Ini jarang-jarang kombinasi minaret 4, bentuknya besar tidak berkolom, kemudian berada di pinggir air, di bawahnya ada museum Rasulullah terbesar tercanggih di Indonesia. Jadi saya bilang tadi agak susah untuk ditiru ya, karena memang jodohnya ada di tempat ini. Sudah takdirnya lagi. Kembali ke takdir. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya. Ini sesungguhnya adalah sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah dalam satu ayat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu adalah sebagian dari takwa hatinya. Membangun masjid seperti ini adalah bukan sesuatu yang tidak didasari dengan keimanan yang jelas, ketakwaan yang jelas. Ini pasti didasari dengan ingin mensyiarkan agama Allah, ingin supaya masjid ini jadi syiar, supaya orang senang lihat dari jauh saja, dari sana, dari rumah saya. Ini lihat bentuknya aja penasaran, pengen datang. Kayak di negara mana begitu ya? Iya. Jadi sekarang datang ke sini makin indah. Kayaknya setiap minggu saya main sepeda di sini juga. Gitu. Baik. Bahkan saya udah ada komen di Instagram dari banyak follower dan komen dari Malaysia. Ya dengan bahasa Melayunya lah ya. Intinya mah tahniah Pak Gubernur, tahniah teh selamat sebenarnya. Intinya ingin datang ke sini. Belum diresmikan udah banyak dari Malaysia juga ingin datang. Jadi memang kan di dunia medsos sekarang gampang viral ya. Peristiwa hari ini tuh dilihat di Dubai, dilihat di Arab Saudi, dilihat di negara-negara mana. Maka dakwahnya akan semakin luas, tidak hanya untuk warga Jawa Barat, tapi Nusantara bahkan dunia insya Allah. Allahu Akbar, luar biasa sekali gagasan-gagasan Kang Emil. Baik, kita berikan kesempatan kepada penanya dari Masjid Al Jabar. Yang pertama kami persilakan pada Bapak Adikus. Silakan Bapak Adikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Perkenalkan saya Adikus dari Jagatapa Sumedang. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana cara memuliakan masjid agar amal ibadah kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakmurkan masjid, bagaimana kita semestinya harus memakmurkan masjid agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Satu saja yang penting, sholatlah Anda di masjid. Jangan membiasakan diri sholat di rumah. Wahai kaum laki-laki, biasakan langkahkan kaki Anda ke masjid. Itu saja. Cetek itu jawaban yang tadi itu. Bagaimana cara membangun masjid? Sholatlah di masjid. Karena sesungguhnya masjid ini tempat sujud, tempat merebahkan diri, tempat kalau Anda susah dalam kehidupan, punya banyak problem dalam kehidupan, berat punggung Anda dengan kehidupan, sekali-kali tunduk di masjid, serahkan pada Allah di masjid. Insya Allah masjid ini akan makmur, pasti makmur. Kalau satu gede bagai ini semua orang sholat di masjid, masjid segede ini tidak bakalan bisa menampung jamaah. Tapi sekarang kenyataannya ada hal yang mengerikan. Orang lebih suka sholat di rumah daripada di masjid. Orang lebih seneng sholat di rumah, di kamar dengan istrinya daripada di masjid. Pada yang benar adalah, hei laki-laki, sholat kamu di masjid. Hei perempuan, sholat kamu di rumah. Hei perempuan, suruh suaminya sholat di masjid. Makmur masjid di setiap tempat. Di setiap tempat. Orang kafir lewat ke masjid mana-mana saja. Kalau yang berjamaahnya cuma 3 orang, aki-aki norek parae hungkul. Anu ada ngap-ngapan teh, asyolatu khairu minan naum. Yang begitu, itu orang tidak akan bergidik bulu kuduknya. Tapi kalau setiap lewat masjid, penuh masjid, sesak dengan jamaah, pasti bergidik bulu roma orang-orang kafir. Kekuatan muslim diukur dari bagaimana makmurnya masjid di tempat itu. Masya Allah, dan ini memang sudah dipersiapkan oleh Kang Emil dengan mendesain masjid yang sangat luar biasa sekali. Di atas lantai atasnya adalah tempat untuk sholat, bawahnya ada museum, dan yang saya perhatikan adalah ada sentuhan futuristik gitu, modern begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Kang Emil yang untuk di lantai bawah itu Kang.
Hidup itu harus sesuai zamannya. Zaman dulu tidak ada baja, tidak ada sound system. Yang ada batu, pasir, dan lumpur. Seperti zaman Rasul. Maka ya masjidnya menyesuaikan dengan keterbatasan saat itu. Hari ini mau bentuk apapun bisa. Pakai baja, besi, pakai teknologi, dan lain sebagainya. Contoh, koridor-koridor yang di depan, yang tempat Bapak masuk tadi sebelum ke alun-alun, itu tidak dibangun satu persatu kayak seperti orang konvensional. Itu dibangunnya di pabrik. Datang ke sini tinggal dicetak, cetak, terpasang seperti main Lego. Itu adalah inovasi, Pak. Baru pertama teknologi ini dipergunakan di Indonesia. Gara-gara kontraktor kalau ketemu saya gini, siap-siapnya kalau meroyek dengan Pak Ridwan Kamil pasti susah. Saya bilang kalau nggak mau susah jangan hidup di zaman ini. Karena tugas saya adalah menaik kelaskan peradaban masyarakat saya supaya naik kelas. Sekolah gimana kelas 4 wae. Kan harus naik kelas 5. Beres kelas 5 naik kelas 6, SMP, SMA, universitas. Nah, kehidupan juga sama, masjid juga sama. Makin nanti ke masa depan masjid harus makin berbeda. Betul. Jangan mengulang masa lalu yang dikopi cuman mewah dapatnya tapi tidak dapat kebaruannya. Nah, di sini diharapkan orang yang ikro, yang melihat bisa melihat bahwa masjid ini membawa teknologi, kebaruan, futuristik yang menyamakan hanya satu, bersujudnya khusyuk, bersujudnya membuat kita menghilangkan keakuan, kita bisa curhat di sini ke Allah langsung di tempat yang istimewa. Itu persamaannya. Sisanya mah sesuai dengan zamannya, dengan sosial budayanya, dengan teknologinya dan lain-lain. Jadi contoh, kalau saya disuruh mendesain masjid seperti di Turki, saya nggak mau. Dan Turki mendesain masjid di sana sesuai zamannya. Masa di kopi udah zaman abad modern mengkopi apa yang di Turki. Nah, berarti kita nggak ada ikhtiar dong. Nah, saya ingin membuktikan inilah ikhtiar masyarakat Jawa Barat, inilah masa depan yang membedakannya, tapi yang persamaannya rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, fikihnya sama, Ahlussunnah wal Jamaahnya sama, semuanya sama. Saya kira itu pesan kenapa bentuknya unik ya. Karena kebetulan saya sukanya tidak terlalu lurus-lurus, pengennya lengkung-lengkung kan kira-kira begitu. Ini tempat AC yang ada Quran di bawahnya melingkar melengkung, ini juga atapnya melengkung. Cekontang tote memang hese makanya. Tapi hasilnya ternyata bisa. Excellent. Pada saat hari panen ibaratnya begitu ya, keringat kita dan apapun kecapean kita terbayar oleh itu. Makanya ibu saya pas masuk dari pintu itu, Kang Agung, melihat kemegahan dan lafaz Allah, seketika 1 menit menangis, gitu, terharu. Itu sifat manusia yang wajar melihat sesuatu yang baru, yang tidak pernah terbayangkan. Nah, saya menghimbau, mari naik kelaskan peradaban Islam kita, naik kelaskan keindonesiaan kita, naik kelaskan keilmuan kita, dan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Betul. Saya nggak mau jadi gubernur yang gitu-gitu aja. Saya, ya Allah, ingin jadi gubernur yang bermanfaat. Jawa Barat 4 tahun sudah 451 penghargaan. Berarti ada 451 perubahan yang dibawa dan dilaksanakan, sehingga insya Allah mengakhiri jabatan pun tidak ada apa istilahnya penyesalan, semua pencapaian, dan kita tidak butuh pujian manusia. Itu yang penting perjanjian sumpah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya coba tunaikan sebaik-baiknya. Masya Allah, ternyata setiap sudut memiliki pesan-pesan tertentu begitu ya. Dan bahkan tadi di wawancara Kang Emil mengatakan ini adalah desain yang paling rumit dan sekian puluh masjid yang ada. Baik, terima kasih Kang. Kita akan lanjutkan lagi kepada penanya selanjutnya, Ibu Alia. Ibu Alia, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan Kamil mau bertanya, bagaimana Bapak Ridwan Kamil mensortir aktivitas masyarakat dalam rangka memakmurkan masjid dari kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan memecah belah persatuan umat muslim? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kang. Ya, hidup itu adalah kesepakatan. Negara ini bersepakat
memilih pemimpin dengan demokrasi. Di Cina tidak ada demokrasi, di Arab Saudi tidak ada demokrasi. Hidup ini adalah kesepakatan. Jadi para pendahulu kita bersepakat, karena kita berbeda-beda, kita harus punya perjanjian antara kita secara sosial. Maka lahirlah Pancasila, itu adalah perjanjian kita, di mana nomor satunya adalah ketuhanan, bukan nomor 5, bukan nomor 4. Keduanya kemanusiaan. Masyarakat paling ahli sedekah di dunia nomor 1 masyarakat Indonesia. Yang ketiganya persatuan, 4-nya munpasea musyawarah, 5-nya keadilan, tong benghar sorangan. Kalau kaya boleh kaya, yang miskin ke bawah-bawah. Nah, karena memilih pemimpinnya oleh rakyat, maka tugas pemimpin 1, adil. Ya. 2, dalam adil itu ada tugas mendamaikan yang bertengkar, kan begitu ya, membagi rizki sesuai proporsinya, karena adil dalam Islam adalah menempatkan segala urusan sesuai dengan takarannya. Gajah besar piringnya besar, gajah kecil piringnya besar. Kadang-kadang tidak bisa adil itu dipersamakan. Nah, oleh karena itu saya titip, semua perselisihan perbedaan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat tadi. Jadilah golongan yang melihat perbedaan sebagai rahmat dari Allah, bukan melihat perbedaan sebagai sesuatu untuk dijadikan sumber kebencian. Ingat, ada negara bubar. Kenapa negara bubar? Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar. Karena ada peperangan yang tidak bisa dihentikan. Kenapa ada perang yang tidak bisa dihentikan? Karena banyak kerusuhan-kerusuhan yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa ada kerusuhan? Karena ada hasutan-hasutan di masyarakatnya. Kenapa ada hasutan? Karena ada kelompok yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Dihasut-hasut di media sosial, di WA, di IG, di mana-mana, di ceramah-ceramahnya. Nah, tugas saya sebagai pemimpin, jangan sampai negara ini runtuh. Oleh karena itu, akan kami terus damaikan dengan cara yang seadil-adilnya. Kuncinya karena di Jawa Barat ada silih asah, silih asuh, silih asuh. Silih asah, asih asuh. Kemudian hade goreng kubasa, ini pepatah Sunda, artinya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan bahasa yang baik, komunikasi yang baik. Dalam budaya Sunda juga ada istilah batu turun kesik naik, artinya pasir turun, batu turun, pasir naik. Bertemulah kesepakatan di tengah-tengah, jangan saling ego. Seperti suami istri berumah tangga, kadang-kadang istri mengalah, kadang-kadang suami mengalah, walaupun lebih banyak suami yang mengalah. Tapi poinnya adalah bertemulah, bersepakat di tengah-tengah, dan damai Indonesiaku. Nah, itu ya. Salah satunya adalah pemimpin harus adil supaya masyarakat juga tidak banyak bertengkar, salah tafsir dan lain sebagainya. Insya Allah Jawa Barat mah juara lahir batin. Pak Gubernur Age Bager, insya Allahnya ganteng kalem, apapun masalahnya, mari kita selesaikan dengan musyawarah. Luar biasa, baik. Terima kasih. Kita masih punya satu segmentas lagi. Tentunya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Warahmatullahi wabarakatuh.